Shalom jemaat yang dikasih Tuhan. Shalom. Apa kabarnya Bapak Ibu sekalian? Luar biasa. Luar biasa ya Bapak Ibu sekalian. Saya percaya Bapak Ibu semuanya dimanapun berada pasti dalam keadaan yang sukacita, diberkati Tuhan dan dalam keadaan yang terbaik. Amin ya Bapak Ibu sekalian. Dan di saat-saat yang seperti ini Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa kita semua sangat-sangat membutuhkan yang namanya mujizat Tuhan ya Bapak Ibu sekalian. Karena itu Bapak Ibu sekalian, saya mau mengajak Bapak Ibu semuanya, mari kita saat ini kita mau kasih waktu yang terbaik buat Tuhan kita mau kasih penyembahan yang terbaik buat Tuhan kita. Karena kita percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita datang dengan hati yang mau menyembah Tuhan, kita percaya mujizat Tuhan pasti akan dinyatakan dalam kehidupan kita, dalam rumah tangga kita, dalam kehidupan kita, dalam segala aspek kehidupan kita. Tuhan akan menyatakan mujizatnya Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau datang ke hadirat Tuhan, kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik. Ini kami Tuhan, datang dengan penyembahan kami Tuhan. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Oh, tiada berubah kuasa-Mu Tuhan, tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setiamu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, percaya bahwa mujizat masih terjadi.
Bapak Ibu sekalian. Kita mau katakan, kuasa namamu, kesudahan kasih setiamu, sudah berfirman semua
kami menyembah-Mu Tuhan. Oh, dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Sampai akhir kehidupan kami Tuhan, kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan. Dan hanya Engkau saja yang kami sembah Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkau Allah kami, Engkau Tuhan kami. Dan hanya Engkau saja Tuhan yang kami percaya Tuhan. Hanya Engkau saja Tuhan tempat kami berharap Tuhan. Kami mau datang Tuhan membawa persembahan kami yang terbaik Tuhan, yang terbaik Tuhan. Dengan segenap hati kami Tuhan, dengan segenap hidup kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan. Ini kami Tuhan, ini jemaat-Mu Tuhan, ini anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Tuhan. Kami mau bawa persembahan yang kudus, yang berkenan kepadamu Tuhan. Cuman ini yang kami punya Tuhan, hati kami, hidup kami Tuhan. Kami mau bawa bagi-Mu Tuhan. Kami mau bawa bagi Tuhan. Kami mau bawa bagi-Mu Tuhan. Kami mau bawa bagi-Mu Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, mari kita mau sembah Dia. Kita mau bawa persembahan kita yang terbaik bagi Tuhan. Percayalah, percayalah, ketika Anda menyembah, ketika kita menyembah Tuhan, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami percaya Tuhan. Kami akan mendengar kesaksian-kesaksian yang dahsyat, yang ajaib, yang heran Tuhan. Atas setiap keluarga Tuhan, atas setiap orang Tuhan. Karena mujizat-Mu nyata Tuhan. Ya Tuhan, ya Tuhan, ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah kiranya Engkau disenangkan Tuhan atas pujian kami Tuhan. Bertahtalah atas setiap pujian kami dan penyembahan kami Tuhan. Saat ini Tuhan, hari ini juga Tuhan. Dimanapun setiap jemaat-Mu berada Tuhan, kuasa-Mu nyata Tuhan, mujizat-Mu nyata dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Apapun yang menjadi pergumulan mereka Tuhan, Tuhan yang akan menjawab, Tuhan yang akan menjamah, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan menerobos di dalam setiap kehidupan jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan memuji, memuliakan nama-Mu Bapa dengan segenap hati Tuhan. Dan setiap kita yang siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Sekali lagi shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Kita percaya Tuhan kita ajaib. Amin Bapak Ibu sekalian. Amin. Mujizat yang diperbuatnya sangat heran. Amin Bapak Ibu sekalian. Mari kita mau sama-sama memuji dan mengagungkan namanya. Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib, Yesus Tuhanku ajaib, heran perbuatannya, tiada yang mustahil bagi Dia. Yesus Tuhanku ajaib. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ajaib.
ajaib, heran perbuatannya. Dia yang mustahil, bagi Dia Yesus Tuhanku ada. Haleluya, haleluya. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ada. Katakan haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian yang belum bangkit berdiri, kita bangkit berdiri Bapak Ibu sekalian. Mujizat yang diperbuatnya sungguh ajaib. Haleluya, haleluya. Untuk selama-lamanya Tuhanku ada. Untuk selama-lamanya Tuhanku ada. Katakan untuk selamanya, untuk selama-lamanya Tuhanku ada. Berikan sorak-sorai yang meriah bagi Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Tuhan, sungguh tak ada yang seperti-Mu Tuhan. Sungguh perbuatan-Mu heran dan ajaib Tuhan. Ya, saya mau bersorak-sorak bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Pada siapa kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerjaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuhku gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Semuanya sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhan yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Ya Tuhan, pada siapa Kamu bandingkan Tuhan? Pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerjaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuhmu gemetar mendengar nama-Mu Tuhan, sorak kemenangan. Sungguh tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal, tak tertanding, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat, jauh melebihi
sorakan. Mari katakan haleluya. 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 Haleluya Tuhan. Saya persilakan Bapak Ibu sekalian untuk kembali duduk. Mari kita mau siapkan hati kita. Mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Tuhan, sampai saat ini Tuhan, mujizat-Mu tetap ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Saya minta yang wanita saja memujikan bait dari lagu ini. Saya persilahkan. Sekarang yang pria saya minta menyanyikan bait dari lagu ini. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukan. Mari kita bersama-sama katakan, aku percaya ada mujizat. Mari kita mau angkat tangan kita, katakan, aku percaya Tuhanku dahsyat. Aku percaya Tuhan, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Ya Tuhan, Kau dahsyat Tuhan. Perbuatan ajaib telah dikerjakan.
firman-Mu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian. Puji Tuhan, hari ini kita kembali dapat beribadah kepada Tuhan secara online. Dan berkat Tuhan kita memasuki bulan baru. Minggu pertama bulan Juni ini kita bersukacita untuk beribadah kepada Tuhan. Tidak terasa 5 bulan telah kita lewati di tahun 2020 ini. Dan Tuhan memberkati kita untuk menjalani bulan-bulan mendatang dengan berkat dan anugerah Tuhan. Dan pada saat ini saya mau membagikan firman Tuhan tentang 3 fakta tentang pencobaan. 3 fakta tentang pencobaan. Bapak Ibu, saudara sekalian, pencobaan tidak pernah kita undang dalam hidup kita. Tetapi tiba-tiba pencobaan sudah datang dan masuk dalam kehidupan kita. Apalagi dalam keadaan pandemi virus COVID-19 seperti saat ini. Dan seringkali kalau pencobaan datang tidak cuma bertamu, tapi menginap, saudaraku, ya. Bahkan kadang-kadang in the cost di rumah kita, tidak mau pergi, sehingga banyak orang mengalami pencobaan dan merasa berat karena hal-hal yang terjadi di dalam pencobaan itu. Hari-hari ini banyak pencobaan terjadi dalam bidang usaha, pekerjaan, penghasilan, rumah tangga, keluarga, bahkan kesehatan. Bila kita tidak bijak dalam menghadapinya, maka pencobaan dapat membuat kita putus asa dan merasa tidak berdaya, membuat kita frustrasi, bahkan depresi. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara sekalian, saat ini saya ingin menyampaikan firman Tuhan yang akan dapat membantu Bapak Ibu, saudara-saudari untuk mampu menghadapi pencobaan yang sedang terjadi dengan memahami 3 fakta tentang pencobaan. Tapi sebelumnya mari kita membaca satu ayat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 10 ayat 13. Demikian bunyinya. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Sekali lagi, tema firman Tuhan saat ini adalah 3 fakta tentang pencobaan. Dan fakta yang pertama tentang pencobaan adalah tidak ada pencobaan yang luar biasa. Sekali lagi, fakta pertama, tidak ada pencobaan yang luar biasa. Mengapa demikian? Sebab firman Tuhan tadi berkata, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Ya. Pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan biasa. Dan bila ini adalah pencobaan biasa, artinya bukan pencobaan yang luar biasa dan bukan pula pencobaan yang istimewa. Yang kita alami hanyalah pencobaan-pencobaan biasa, bukan pencobaan yang luar biasa dan bukan pula pencobaan yang istimewa.
Ada orang yang berkata, waduh Pak, pencobaan yang saya alami ini luar biasa. Sulitnya luar biasa, beratnya luar biasa, kompleksnya luar biasa. Nah, saya mau ingatkan kepada Bapak Ibu yang seperti itu. Firman Tuhan berkata, tidak ada pencobaan yang luar biasa. Yang ada hanyalah pencobaan-pencobaan yang biasa. Berarti pencobaanmu itu sulitnya biasa, tidak luar biasa. Beratnya pun biasa, tidak luar biasa. Kompleksnya pun juga biasa, biasa saja. Jadi ingat, fakta yang pertama dari pencobaan Anda adalah tidak ada pencobaan yang luar biasa. Termasuk pencobaan yang saudara alami adalah pencobaan yang biasa, biasa saja, tidak luar biasa. Jadi tidak usah kita merasa berat, sulit, kompleks dan sebagainya. Ya beratnya luar biasa, tidak, beratnya biasa, sulitnya biasa, kompleksitasnya juga biasa saja. Itulah fakta pertama yang harus kita sadari dengan pencobaan yang kita alami. Yang kedua, fakta kedua tentang pencobaan, firman Tuhan tadi berkata, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Tadi firman Tuhan 1 Korintus ayat 13, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Pertama, kedua, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui atau melebihi kekuatanmu. Inilah fakta yang kedua. Firman Tuhan dengan jelas berkata, tidak ada pencobaan yang melebihi atau melampaui kekuatanmu. Jadi sebesar apapun, seberat apapun pencobaan yang sedang terjadi, jangan pernah merasa tidak mampu atau tidak sanggup, karena tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Kita pasti bisa, kita pasti sanggup menghadapi pencobaan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Jangan pernah berkata, waduh Pak, aku tidak kuat Pak, pencobaanku berat sekali, melebihi kekuatanku, melampaui kekuatanku. Ya, ingat, itu tidak benar. Yang benar adalah tidak ada pencobaan yang beratnya melebihi kemampuan kita. Tidak ada pencobaan yang melampaui kesanggupan kita, yang melebihi kekuatan kita. Tidak ada. Kita lebih kuat dari pencobaan yang ada. Kita lebih mampu menghadapi pencobaan yang ada. Tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Jadi jangan pernah merasa tidak mampu atau tidak sanggup, tapi berkata, aku bisa, aku sanggup menghadapi segala sesuatu dengan kekuatan yang Tuhan berikan kepada kita. Itulah fakta yang kedua tentang pencobaan. Tidak ada yang melampaui atau melebihi kekuatan kita. Dan yang terakhir, yang ketiga, fakta tentang pencobaan berkata, tidak ada pencobaan yang punya jalan buntu. Tidak ada pencobaan yang punya jalan buntu. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 tadi dikatakan, pertama, pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa. Kedua, pencobaan yang kita alami tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Ketiga, tidak ada pencobaan yang punya jalan buntu. Mengapa? Karena pada waktu kamu dicobai, kata Tuhan, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar. Memberikan kepadamu jalan keluar, sehingga kamu dapat menanggungnya. Kalau Allah memberikan jalan keluar, berarti tidak ada jalan buntu. Ya, jadi jangan kita lupa dan berkata
waduh ini jalan saya sudah buntu Pak, pencobaan saya berat, ya aku sudah tidak kuat, ini jalan buntu. Tidak, firman Tuhan berkata, ketika kamu dicobai, Allah memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi kalau ada jalan keluarnya, itu berarti bukan jalan buntu. Karena Allah memberikan kepada kita jalan keluar, maka tidak ada jalan buntu. Pada waktu kamu dicobai, Allah memberikan kepadamu jalan keluar. Jadi dalam setiap pencobaan pasti ada jalan keluarnya. Apapun pencobaan saudara, masalah saudara, kesulitan saudara, pasti ada jalan keluarnya. Apapun penyakit saudara, pasti ada jalan keluarnya. Tidak ada pencobaan yang punya jalan buntu. Ya, semua pencobaan ada jalan keluarnya. Semua masalah ada jalan keluarnya. Semua persoalan ada jalan keluarnya. Tidak ada pencobaan yang punya jalan buntu. Demikianlah 3 hal tentang pencobaan, fakta, 3 fakta tentang pencobaan yang memberi kita harapan untuk bisa menghadapi setiap pencobaan kita. Yaitu yang pertama, ingat, tidak ada pencobaan yang istimewa atau yang luar biasa. Yang ada yang kita hadapi hanyalah pencobaan-pencobaan biasa saja. Yang kedua, fakta yang kedua tentang pencobaan, tidak ada pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Ya, kita lebih kuat dari pencobaan, kita lebih sanggup, kita lebih mampu dari pencobaan yang kita hadapi. Berarti kita tidak akan kalah oleh keadaan, karena kita lebih mampu dari keadaan. Dan fakta yang ketiga, ingat, tidak ada pencobaan yang punya jalan buntu. Karena ketika kita menghadapi pencobaan, maka Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar, supaya kita sanggup menanggungnya. Jalan keluar yang Tuhan berikan kepada kita. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati. Marilah kita akan menyambut firman Tuhan dengan sebuah pujian. Yesuslah jalan, kebenaran, dan kehidupan. Tak seorang pun dapat sampai pada Bapa, melainkan melalui Dia. Dalam Yesus selalu ada jalan. Jalan buntu bukan soal bagi Tuhan. Dalam Yesus selalu ada jalan. Ku tahu Tuhan pasti bukan jalan. Yesuslah jalan, kebenaran, kehidupan. Lah jalan, kebenaran, kehidupan. Tak seorang pun dapat sampai pada Bapa, melainkan melalui Dia. Dalam Yesus, dalam Yesus selalu ada jalan. Jalan untuk bukan soal bagi Tuhan.
kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Engkau Allah yang berjanji untuk selalu membuka jalan dalam kehidupan kami. Saat kami merasa jalan kami buntu, Tuhan, Engkau jalan kebenaran dan kehidupan. Engkau memberi jalan kepada kami. Jalan keluar telah Engkau sediakan atas segala pencobaan, masalah, dan persoalan yang kami hadapi. Tuhan, marilah Engkau memberkati kami malam ini. Biar firman-Mu Tuhan membuka jalan untuk anak-anak-Mu, terutama mereka yang sedang menghadapi pencobaan dalam hidupnya. Bapak Ibu, adakah malam ini atau saat ini, adakah Bapak Ibu yang ingin untuk didoakan? Terutama Bapak Ibu yang menghadapi pencobaan dan merasa pencobaanmu itu luar biasa, yang merasa pencobaanmu sangat berat dan kau merasa tidak mampu menghadapi pencobaan itu. Kalau ada Bapak Ibu yang ingin didoakan, mari tumpangkan, taruh tangan kanan di dada saudara seperti ini, dan saya akan mendoakan saudara. Mungkin ada yang sakit dan sudah lama tidak sembuh, saudara merasa tidak ada jalan, sepertinya jalan kesembuhanmu itu buntu. Tapi malam ini saya mau katakan dari firman Tuhan bahwa Allah sudah menyediakan jalan untuk saudara. Tumpangkan tanganmu di dada dan berkata, dalam Yesus selalu ada jalan. Jalan buntu bukan soal bagi Tuhan. Dalam Yesus selalu ada jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Tuhan, aku percaya selalu ada jalan dalam Tuhan. Tidak ada jalan buntu dalam hidup ini. Sebab ketika kami menghadapi pencobaan yang berat rasanya, yang sulit rasanya, Engkau sudah menyediakan jalan keluar bagi kami. Dan bagi anak-anak-Mu yang merasa pencobaannya luar biasa dan melebihi kekuatan mereka, dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan menyediakan jalan keluar. Dalam nama Yesus ada jalan keluar terjadi dalam hidup saudara-saudara kami, sehingga ada kesaksian dan kemenangan yang terjadi dalam hidupnya. Dan firman Tuhan digenapi dan diteguhkan bahwa Engkau Allah yang membuka jalan bagi kami. Dalam nama Yesus selalu ada jalan keluar bagi anak-anak Tuhan yang berseru dan berharap kepada-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati firman-Mu, meteraikanlah dengan tanda-tanda heran yang menyertainya sesuai dengan janji-Mu. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Bapak Ibu saudara sekalian, marilah saat ini kita mempersiapkan hati kita untuk membawa perpuluhan kita kepada Tuhan. Saya mau ingatkan bahwa taat membawa perpuluhan, membawa pengaruh yang besar atas berbagai bidang kehidupan kita. Firman Tuhan berkata, taat perpuluhan akan membawa pengaruh dalam bidang ekonomi kita, bidang pekerjaan, bidang usaha kita, mata pencarian kita. Sawah ladang kita akan dijauhkan dari belalang pelahap, dari hama yang merusak, sehingga kita tidak bisa panen, bahkan kehilangan penghasilan. Tapi Tuhan berjanji, bila kita taat perpuluhan, Tuhan akan membuka berkat surgawi yang limpah di dalam kehidupan kita. Yang kedua, taat perpuluhan akan membawa pengaruh dalam bidang family, keluarga, rumah tangga kita. Karena Maleakhi 3 ayat 12 dalam firman-Nya, Tuhan berkata, bila kita taat membawa perpuluhan, Tuhan akan membuat keluarga kita dipulihkan menjadi harmonis dan berbahagia serta penuh dengan sukacita. Yang ketiga, bila kita taat perpuluhan, itu akan membawa pengaruh di bidang jasmani. Maleakhi 4 ayat 2 berjanji, Tuhan akan mendatangkan surya kebenaran, matahari kebenaran dengan kesembuhan
pada sayapnya dan membuat hidup kita sehat dan bersukacita, dan kita akan berjingkrak-jingkrak seperti lembu lepas kandang. Jadi dalam pencobaan Tuhan buka jalan, taat dalam membawa perpuluhan Tuhan, membuka berkat Tuhan bagi kehidupan ekonomi kita, keluarga kita, rumah tangga kita, kesehatan kita, dan juga kehidupan kita sehari-hari. Tadi kita menyanyi tentang dalam Yesus selalu ada jalan. Kita nyanyikan kornya sekali lagi sebelum saya akan berdoa untuk membawa perpuluhan kepada Tuhan. Dalam Yesus selalu ada jalan. Jalan dulu bukan soal lagi Tuhan. Dalam Yesus selalu ada jalan. Engkau Tuhan Yesus pasti buka jalan. Sekali lagi. Dalam Yesus selalu ada jalan. Jalan untuk bukan soal lagi Tuhan. Dalam Yesus selalu ada jalan. Engkau Tuhan Yesus pasti buka jalan. Engkau Tuhan Yesus pasti buka jalan. Engkau Tuhan Yesus pasti buka jalan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih Engkau membuka jalan dalam hidup kami di masa-masa sulit, di tengah pandemi corona yang sedang kami alami di negara kami dan banyak negara di dunia. Tuhan memberkati anak-anak-Mu supaya dapat mengalami jalan keluar yang daripada Tuhan, dan ada pertolongan Allah dalam pekerjaannya, dalam usahanya, dalam mata pencariannya, terutama bila saudara sedang menghadapi kesulitan ekonomi atau menghadapi penghasilan yang menurun dengan drastis, bahkan kehilangan pekerjaan atau kehilangan penghasilan. Mari kita datang kepada Tuhan, mari kita taat melakukan firman-Nya, mari kita taat membawa perpuluhan kepadanya, biar mujizat pemulihan boleh terjadi, bukan hanya dalam bidang ekonomi, juga dalam keluarga, dalam kesehatan kita, dalam hidup kita sehari-hari. Tuhan buka jalan untuk kesembuhan saudara-saudara kami, buka jalan untuk pemulihan keluarganya, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dipermuliakan. Dan kami mau saksikan kasih karunia dan anugerah-Mu yang besar. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah perpuluhan anak-anak-Mu, firman-Mu digenapi, membawa perpuluhan, membuka tingkap-tingkap langit, pintu berkat, pintu rezeki, pintu kesehatan, pintu kesukaan, pintu kebahagiaan, pintu pemulihan dan keharmonisan terjadi dalam kehidupan anak-anak-Mu, khususnya beribadah online di GBI Semarang Indah ini. Terpujilah nama-Mu Bapa, dalam berkat nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur untuk mujizat Allah dan jalan keluar yang Kau sediakan bagi kami. Haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Amin. Shalom.
Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, sehubungan dengan merebaknya pandemi corona dan banyaknya saudara-saudara kita yang kehilangan pekerjaan atau penghasilan sehingga mengalami kesulitan untuk biaya hidup sehari-hari, maka dengan ini saya sebagai Gembala Sidang GBI Semarang Indah mengajak saudara-saudara untuk mengadakan aksi sosial paket sembako GBI Semarang Indah bagi anggota jemaat kita yang membutuhkannya. Saya mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian untuk mendukung kegiatan ini dengan mengirimkan persembahan ke rekening yang akan kami tayangkan. Atas dukungannya, kami ucapkan banyak terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kami berharap kita semua tetap dapat menerima berkat rohani melalui pujian dan firman Tuhan yang telah kita dengar dan kita saksikan bersama-sama. Ibadah kita minggu depan di tanggal 14 Juni di tahun 2020 masih akan dilakukan secara online pada pukul 8 pagi dan firman Tuhan akan disampaikan oleh pendeta pembantu Yohani Manuel Pretno Eskom MA. Bagi jemaat yang akan memberikan persembahannya, baik itu persembahan kasih, persembahan khusus ataupun juga persepuluhan dapat dilakukan melalui transfer ke nomor rekening yang akan kami tampilkan pada akhir tayangan ini atau juga dapat dilihat pada kolom deskripsi. Marilah kita terus tekun berdoa, mohon agar Tuhan memberikan kepada kita pengharapan serta kekuatan untuk kita dapat melalui masa-masa yang sukar. Juga bagi para pemimpin bangsa ini akan diberikan kebijaksanaan serta hikmat untuk mengambil keputusan yang terbaik atas kondisi yang ada. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Kita datang kepada Tuhan dan kita mau angkat tangan kita bersama-sama. Kami percaya Kau Tuhan yang mau selalu memberkati kehidupan kami. Dan Kau sendiri Tuhan yang akan memberkati buat setiap jemaat-Mu dalam kehidupan mereka. Dan kami berdoa Tuhan biarlah Kau sendiri yang terus menyertai kehidupan mereka, memimpin kehidupan mereka, dan juga memberikan pertolongan atas kehidupan akan anak-anak-Mu. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pada akhir ibadah kita pada saat ini, angkatlah kedua tanganmu kepada Tuhan. Terimalah berkat dari Tuhan kita, dari Yesus Kristus. Diberkatilah oleh kesehatan yang baik. Diberkatilah keluarga dan rumah tanggamu. Diberkatilah usaha dan pekerjaanmu. Dan diberkatilah segala hasil pekerjaanmu. Karena Tuhan yang menyertai engkau. Tuhan akan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan memadamkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan datang untuk kali yang kedua. Yang percaya dengan iman katakan bersama-sama, amin.